class by Miss Yogi. And how are you today? Fine or bad? But I hope all of you stay safe and healthy and also have a good spirit for study in this morning. Yay! Oke, so hari ini Miss Yogi akan ajak anak-anak untuk berlatih menjawab soal sekaligus membahas latihan soal bersama-sama. Nah, sebelum itu, let's we pray together. Pray start. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Pray finish. Okay, student, come on. Let's restart our online learning today. Happy studying. Oke anak-anak. Hari ini Miss Yogi akan mengajak kalian untuk menjawab latihan soal yang ada di buku pengayaan tema 1 kalian khusus untuk mata pelajaran PPKN. Ya, jadi nanti selama kita menjawab soal, sekaligus Miss Yogi akan membimbing kalian untuk menjawab soal tersebut. Dan nanti Miss Yogi akan selipi beberapa penjelasan terkait dengan soal-soal yang ada di buku pengayaan. Oke? Siap ya? Kita lanjut ya anak-anak ya. Cheers! Ayo anak-anak, silakan dibuka halaman 54 sampai dengan 55 ya. Ayo silakan dibuka dulu halaman yang Miss sebutkan tadi sebelum kita mulai berlatih menjawab soal, oke? Ya, sudah semua ya buka halaman yang Miss sebutkan tadi. Nah, kita mulai untuk soal nomor 1. Diperhatikan ya soal di buku kalian. Kehidupan demokrasi dapat dilihat dalam bentuk titik. A. Permusuhan. B. Musyawarah. C. Perselisihan. Atau D. Perkelahian. Ayo yang mana? A, B, C, atau D? Silakan disilang atau dipilih dulu yang mana jawaban kalian. Tulis di bukunya ya. Sudah? Oke, jadi jawaban yang benar adalah musyawarah. Ya, yang B jawabannya. Oke, ada yang salah ya? Nah, kalau yang salah silakan diperbaiki. Kemudian ingat bahwa itu jawaban kalian salah. Tapi ingat diisi jawaban yang benar ya. Next, kita ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Ayo, perhatikan soal yang ada di buku kalian. Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai A. Manfaat, B. Mufakat, C. Cita-cita, D. Tujuan. Ayo yang mana? A, B, C, atau D? Silakan disilang atau diberikan tanda di bukunya. Sudah? Sebelum Miss Yogi sebutkan jawabannya? Pas? Oke. Jawabannya B. Mufakat. Nah, musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama ya. Nah, kita ke soal nomor 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban termasuk nilai Pancasila sila ke A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Ayo yang mana? A, B, C, atau D? Silakan disilang dulu buku kalian sebelum nanti Miss Yogi sebutkan jawabannya. Ayo. Sudah? Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya D, sila ke-5. Nah, pada sila ke-5 mengandung nilai bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi dengan demikian akan tercipta suatu keadilan ya.
Paham ya? Maka dari itu, usaha menjaga keseimbangan hak dan kewajiban termasuk pengamalan nilai keadilan yang ada pada sila kelima. Paham ya anak-anak ya? Lalu kita ke soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah, ayo dilihat bukunya. A. Musyawarah pemilihan ketua kelas. B. Menjenguk teman yang sakit. C. Menghormati teman yang berbeda agama. Dan D. Bersikap hemat. Nah, cluenya apa anak-anak? Pengamalan sila keempat yang mana? A, B, C, atau D? Silahkan disilang dulu. Ini gampang nih. Kalau kalian mempelajari materi di kelas 4 dan 5, ini pasti bisa jawab. Sudah? Apa jawabannya? Ya, jawabannya A. Musyawarah pemilihan ketua kelas. Ya, lalu kenapa tidak B, C, atau D, Miss? Oke, kita bahas. Yang B, menjenguk teman yang sakit. Nah, itu salah satu pengamalan dari sila kedua karena ada kegiatan kemanusiaan dan kepedulian terhadap kondisi atau situasi orang lain. Lalu C, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, ini merupakan salah satu contoh sikap toleransi antar umat beragama. Jadi sila pertama ya. Dan D, bersikap hemat, tidak berhamur-hamurkan uang, tidak berfoya-foya, hidup sederhana. Nah, itu masuk sila berapa? Sila ke-5 ya. Paham ya? Jadi jawabannya A, musyawarah pemilihan ketua kelas ya. Oke anak-anak, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Silakan diperhatikan soalnya. Bersikap adil dan menghormati hak orang lain termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa? A. Pertama, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Nah, cluenya bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Ayo, yang mana? Disilang dulu, A, B, C, atau D? Sudah? Jadi jawabannya adalah ya, D, kelima. Ayo, ada yang salah atau tidak? Yang salah segera diperbaiki ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, jangan diulangi lagi salahnya ya. Nah, bersikap adil itu termasuk nilai yang terkandung dalam sila kelima ya. Nah, itu tadi soal pilihan ganda. Sekarang waktunya kalian mengikuti soal isian. Nah, dalam musyawarah kita harus titik pendapat orang lain. Apa yang bisa kalian lakukan dalam musyawarah terkait dengan pendapat orang lain? Ayo, silakan diisi dulu sebelum nanti Miss Yogi jelaskan terkait soal latihan ini. Sudah? Ayo, dibuat dulu di buku pengayaan kalian. Oke, sudah ya? Nah, jadi pada intinya sila keempat mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama atau untuk mencapai mufakat. Nah, saat kegiatan musyawarah, ini ada aturannya atau ada etikanya ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Silakan disimak ya. 1. Dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau ada yang menjawab begitu, betul ya. Kedua, ketika orang lain menyampaikan pendapat, hendaknya kita tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya. Dan yang ketiga, kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk memaksakan pendapat kepada orang lain ya. Jadi orang lain bebas untuk mengajukan pendapatnya masing-masing tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain ya. Anak-anak ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah
menghargai atau menghormati pendapat orang lain, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Aduh, ini soalnya gampang ya. Coba diperhatikan dulu soal nomor 7. Baca sama-sama ya. Lambang sila kelima Pancasila adalah, ayo apa? Silakan ditulis di buku pengayaannya dulu. Setelah itu nanti Miss Yogi akan sebutkan jawabannya. Ayo, silakan ditulis dulu. Jangan sampai ada yang lupa atau barangkali ada yang salah. Ayo hati-hati, ingat-ingat dulu lambang sila. Sudah? Sudah ya? Oke, jadi lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas ya. Jadi dari sila pertama lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, dan sila keempat lambangnya apa? Kepala banteng ya. Diingat ya untuk lambang masing-masing sila dalam Pancasila. Next, kita masuk ke soal nomor 8 ya anak-anak ya. Silakan diperhatikan dulu soalnya di buku kalian. Memaksakan kehendak pribadi dalam musyawarah merupakan hal yang seharusnya diapakan? Ayo, ini ada kaitannya dengan soal-soal yang tadi. Kehendak pribadi dalam musyawarah. Kalian punya kehendak pribadi, lalu kalian memaksakan kepada orang lain. Itu benar atau tidak? Ayo. Salah ya. Kalian tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak pribadi dalam musyawarah. Jadi hal tersebut seharusnya kalian hindari atau seharusnya dihindari ya. Jadi yang harusnya diutamakan adalah kepentingan bersama ya. Paham ya? Soal nomor 9. Silakan diperhatikan. Tuliskan bunyi sila kelima Pancasila. Nah, ini bunyi sila kelima. Jangan sampai anak-anak lupa ya. Kalian sering melafalkan sila ini pada upacara bendera. Ayo, silakan ditulis dulu. Jangan sampai salah huruf besar dan huruf kecilnya. Sudah? Oke, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ke sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan huruf B ya, bukan huruf P. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tanpa ada dannya ya. Permusyawaratan perwakilan. Itu diingat-ingat lagi ya anak ya. Bunyi dari masing-masing sila dalam Pancasila. Ya, soal nomor 10. Siswa kelas 6 sedang mengadakan musyawarah untuk memilih ketua kelas yang baru. Salah satu siswa mengusulkan agar tidak perlu pemilihan kembali. Akan tetapi, teman-teman yang lain mengusulkan adanya pemilihan ketua kelas kembali. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman-teman yang mengusulkan kembali pemilihan ketua kelas? Nah, bagaimana sikap kalian jika ada dalam kondisi atau situasi tersebut? Ayo, silahkan ditulis dulu. Sebentar Miss Yogi akan bahas soal ini ya. Ayo, mulai dikerjakan ya. Jangan takut salah ya anak-anak ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian dulu ya. Sudah? Atau mungkin sudah tahu jawabannya apa? Ya, Miss Yogi mulai bahas ya. Nah, pada situasi ini yakni
ada salah satu siswa yang mengusulkan tidak perlu pemilihan kembali ketua kelas, tapi sisanya meminta atau mengusulkan adanya pemilihan ketua kelas yang baru. Nah, seharusnya kalian saling bersama-sama atau mengajak bersama-sama untuk memutuskan kembali tentang memilih ketua kelas yang baru. Nah, apakah akan memilih yang baru atau tidak? Jadi agar adil, caranya adalah kalian bisa dengan diskusi plus minusnya ya. Kelebihannya apa kalau diulang kembali pemilihan ketua kelasnya dan kerugiannya apa. Setelah itu kalau memang itu tidak berhasil juga, jadi satu-satunya jalan adalah voting ya. Voting pengambilan keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak dari peserta musyawarah ya. Nanti apapun hasilnya diterima dengan lapang dada karena itu menyangkut kepentingan bersama ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, bagaimana anak-anak? Itu tadi 10 soal kita sudah bahas ya. Bagaimana? Masih semangat? Atau mau peregangan sebentar? Mau geyal-geyol dulu pinggulnya biar ndak sakit? Gimana? Masih semangat? Kita lanjut ya untuk sesi yang kedua ya. Siap? Oke, kita cus ya. Oke anak-anak, untuk sesi yang kedua, nah silakan dicari dulu halaman 82 sampai 83 di buku pengayaan tema 1 kalian. Ayo cari dulu, buka dulu halamannya, halaman 82 sampai 83. Gimana, sudah ketemu? Sudah ada yang ketemu halaman itu? Sudah ya? Oke, kalau semua sudah, we continue. Oke, question number 1. Nah, silakan dilihat soalnya. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah, aduh ini sudah kita bahas tadi di sesi 1 ya. A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Ayo yang mana? A, B, C, D. Iya, jawabannya C, kepala banteng. Karena yang A itu sila kedua, B itu sila ketiga, dan D itu sila kelima. Mantap ya anak Miss ya, jangan sampai lupa ya. Next, question number 2. Berikut ini sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Oke, cluenya sila kelima Pancasila. A. Tidak membeda-bedakan teman. B. Rajin beribadah sesuai ajarannya. C. Memecahkan masalah dengan musyawarah. D. Suka menabung. Nah, yang mana? A, B, C, atau D? Silakan disilang bukunya dulu sebelum nanti kalian mendengarkan jawaban dari Miss Yogi. Ayo, silakan ditulis dulu. Jangan ada yang curang ya. Tanpa menjawab dulu, lalu kalian mendengarkan jawaban Miss Yogi. Ayo, jujur. Silakan ditulis dulu. Sudah? Oke, jawabannya adalah D. Suka menabung ya. Lalu bagaimana dengan option yang lain, Miss? Oke. Option A. Tidak membeda-bedakan teman. Nah, itu sila keberapa? Sila kedua. Kemudian B. Rajin beribadah sesuai ajarannya, sila pertama. C. Memecahkan masalah dengan musyawarah, sila keempat. Oke, jadi sisanya sila kelima yaitu suka menabung ya. Paham ya? Kita lanjut ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke question number 3. Hari ini Wulan tidak masuk sekolah karena sakit. Dina dan Ida berencana menjenguk Wulan sepulang sekolah. Nah, sikap Dina dan Ida tersebut sesuai dengan sila keberapa dari Pancasila? A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Ayo, yang mana? Dipilih dulu sebelum nanti Miss Yogi bahas. Sudah?
Ya, betul sekali, sila kedua. Nah, perilaku ini termasuk sila kedua karena Dina dan Ida peduli terhadap kondisi dari Wulan yang sedang sakit ya, termasuk kegiatan kemanusiaan sehingga merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila. Oke, paham ya? Ya, kita ke soal nomor 4. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Keadilan. Ayo, cluenya adalah sila ketiga. Masih ingat 5 dasar yang ada dalam Pancasila? Ayo diingat. Sudah ada yang tahu? Sudah ya? Oke, jawabannya adalah C. Persatuan. Nah, kalau nilai ketuhanan itu sila pertama, nilai kemanusiaan itu sila kedua, dan nilai keadilan itu sila kelima. Oke, diingat-ingat lagi anak-anak. Lalu soal nomor 5. Silakan diperhatikan soalnya pada buku kalian ya. Menghormati teman yang berbeda agama termasuk pengamalan sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ayo, sila keberapa ini? Ayo, sila keberapa? Ada yang tahu? Atau ada yang tidak tahu ini sila keberapa dalam Pancasila? Oke, sila pertama. Mengapa, Miss? Termasuk sila pertama? Ya, karena perilaku menghormati teman yang berbeda agama merupakan wujud toleransi antar umat beragama. Ya, paham ya? Diingat-ingat kembali ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Ayo, ini mulai isian ya. Selalu tertib beribadah termasuk perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keberapa? Ayo, ditulis dulu. Jangan ada yang menunggu jawabannya, Miss. Ayo, segera ditulis dulu. Itu sila keberapa? Boleh pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke. Jadi, perilaku tersebut masuk ke sila pertama Pancasila, yakni beribadah sesuai dengan agama dan tata cara dari agama yang dianut ya. Jadi tidak saling mengganggu, kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, itu termasuk sila pertama ya. Diingat ya anak-anak ya. Oke. Lanjut ya anak-anak ya, kita ke nomor 7. Ketika ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, sikap yang harus kamu lakukan adalah, nah, jika di lingkungan sekitar kalian sedang ada kerja bakti, apa yang harus kalian lakukan? Ayo, silakan ditulis sekarang. Ayo, ditulis dulu di buku pengayaannya. Sudah? Sudah atau barangkali tidak ada yang tahu jawabannya? Pasti tahu ya. Oke, jawabannya adalah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Nah, sesuai dengan kemampuan ya. Miss, kalau saya hanya bisa menyapu, saya bantu nyapu aja ya Miss. Boleh. Miss, saya tidak bisa nyapu dengan bersih, saya bantu ngangkut sampah aja ya. Boleh ya. Itu artinya kalian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti sesuai dengan kemampuan kalian ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 8 ya. Nah, jika pendapatmu ditolak saat bermusyawarah, sikap yang sebaiknya kamu lakukan adalah, ayo, jika kalian ikut serta dalam musyawarah, kemudian ingin mengajukan pendapat, kemudian ditolak, apa yang harus kalian lakukan? Ayo, silahkan ditulis dulu jawabannya sebelum Miss Yogi paparkan pembahasannya.
Sudah? Ayo, mulai ditulis dulu. Oke, pembahasannya adalah yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah tidak boleh marah-marah ya. Yang kedua, menerima dengan lapang dada. Atau selain itu juga kalian bisa menanyakan mengapa pendapat kalian ditolak. Atau mungkin ada kekurangan yang tidak bisa diterima sehingga akhirnya pendapat kalian ditolak. Nah, kalian harus bisa menerima ya. Kemudian yang ketiga, tetap mengikuti musyawarah dengan tertib ya. Jadi ketika pendapat kalian ditolak lalu kalian marah-marah, kemudian tidak terima, pokoknya pendapat saya paling bagus, dan kemudian kalian meninggalkan kegiatan musyawarah sebelum berakhir. Nah, itu perilaku yang harus kalian hindari ya anak-anak ya. Karena musyawarah itu untuk mencapai keputusan bersama, bukan memaksakan kehendak sendiri atau kehendak pribadi ya. Oke, paham ya? Next, kita ke soal nomor 9. Bagaimana cara menyampaikan saran atau pendapat ketika bermusyawarah? Ayo. Nah, ketika kalian mengikuti musyawarah, kalian ingin menyampaikan saran atau pendapat. Bagaimana caranya? Ayo, silakan ditulis dulu jawabannya sebelum Miss bahas nanti. Sudah? Ada yang tidak tahu atau tidak kepikiran jawabannya apa? Atau ada yang masih ingat sewaktu di kelas 4 atau 5 kita bahas materi ini? Sudah? Oke, Miss Yogi langsung bahas ya. Yang pertama, nah ada tata cara atau etikanya. Yang pertama itu sampaikan saran setelah diberikan kesempatan berbicara. Jadi sebelum kalian diberikan kesempatan berbicara, kalian harus menunggu dulu. Ya, nanti ketika kalian dipersilahkan untuk berbicara, baru kalian sampaikan saran atau pendapat kalian. Lalu yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi nanti ada sesi atau waktu di mana kalian akan diminta untuk menyampaikan saran atau pendapat ya. Jangan sekali-sekali memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ingat ya, itu harus diperhatikan. Bagaimana cara menyampaikan saran atau pendapat dengan baik ketika bermusyawarah. Paham ya? Oke, the last question number 10. Sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Ayo, silakan ditulis, diminta 3 contoh perilaku yang bisa kalian lakukan di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ayo diingat-ingat lagi, apa yang bisa kalian lakukan di lingkungan masyarakat yang mencerminkan penerapan Pancasila. Sudah? Sudah ditulis di buku pengayaannya? Ayo diingat-ingat dulu, apa penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat? Oke, berikut Miss Yogi sajikan ya beberapa contoh, yakni yang pertama melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar ya. Tadi sudah sempat kita singgung. Kemudian yang kedua, bergaul dengan warga masyarakat lain tanpa membeda-bedakan suku, termasuk juga ras dan juga agama ya. Yang ketiga, memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, itu perwujudan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, mengikuti musyawarah di balai desa dengan tertib ya. Dan yang terakhir, ikut memberikan sumbangan untuk membantu warga yang sedang tertimpa musibah. Oke, dari nomor 1, sila ketiga. Nomor 2 itu juga sila ketiga. Nomor 3 itu sila pertama.
4 itu sila keempat dan 5 sila kedua. Ya, itu ada beberapa di antaranya yang bisa Miss Yogi sampaikan terkait contoh perilaku yang merupakan penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan latihan soal kita hari ini ya. Miss Yogi harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, jangan lupa terus berlatih ya anak-anak. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Miss Yogi harapkan kalian dapat memahami dengan baik pembahasan latihan soal tadi. Nah, di akhir pembelajaran nanti Miss Yogi akan mengajak kalian untuk berlatih menjawab soal yang ada di buku ESPS secara mandiri. Jadi, Miss Yogi harapkan kalian dapat berlatih dengan baik ya anak-anak. Oke, sekian meeting kita hari ini. See you on the next meeting, students. Bye-bye. Namaskar. Join your hand and close your eyes. Start. I close my eyes and see myself. Go very high, deep in myself. Now I become the Lord Himself. I'm never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us, everywhere. Namaskar.